mungkin untuk yang selanjutnya yaitu ada peripiton. Nah, peripiton ini merupakan organisme yang tersangkut atau melekat pada batang dan tumbuhan yang berakar, atau ada juga yang bergerak lurus ke dasar. Peripiton juga dikenal sebagai aupush atau peripiton dari kelompok hewan pada umumnya terdiri dari protozoa dan rotifera. Sedangkan peripiton dari kelompok tumbuhan sebagian besar terdiri dari mikroalga. Menurut Miller Mires dan Pierstein tahun 2000 dalam Wibowo mengidentifikasikan bahwa peripiton merupakan makanan utama bagi intervertebrata yang bersosialisasi dengan padang lamun. Peripiton mengurangi tingkat fotosintesis mikrofita dengan menghalangi cahaya yang ada dan tingkat difusi karbon anorganik. Peripiton dapat mengurangi tingkat fotosintesis 35 sampai 60% dari tingkat fotosintesis. Namun yang sehat, penurunan fotosintesis cahaya yang tersedia telah terbukti korelasi langsung dengan biomasa peripiton sehingga mengakibatkan tergantungnya para tumbuhan terhadap lamun. Untuk yang selanjutnya yaitu ada nekton. Nekton yaitu kelompok organisme yang tinggal di dalam kolam air, baik di perairan tawar maupun laut. Organisme perairan yang memiliki kemampuan untuk berenang bebas di dalam kolam dan mampu menentukan sendiri arah geraknya. Nah, nekton ini umumnya memakan plankton. Nekton merupakan organisme bahari yang sangat bermanfaat bagi insan, terutama untuk perbaikan gizi dan peningkatan ekonomi. Untuk tumpukan bangkai nekton merupakan materi dasar bagi terbentuknya mineral bahari menyerupai gas dan minyak bumi sesudah mengalami proses panjang dalam jangka waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Untuk ciri-ciri nekton sendiri seperti organisme yang dapat bergerak atau berenang dengan keinginan sendiri. Organisme konsumen di daerah pelagi memiliki perkembangan sistem saraf dan indera yang akan menangkap dan mengolah informasi yang diperlukan untuk menjelajahi daerah, mencari dan menangkap makanan, serta untuk menghindari predator, memiliki perkembangan kecepatan renang yang tinggi untuk menghindari predator sekaligus untuk mencari makan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada Newton. Newton ini adalah istilah untuk organisme yang mengapung di atas air atau epinewton atau tinggal sempurna di bawah permukaan atau hyponewton. Newton terkadang hanya mengandalkan tegangan permukaan air untuk mempertahankan posisinya mengapung di atas permukaan air. Nah, Newton sendiri terdiri dari beberapa spesies ikan yang bahagia hidup di atas permukaan air, seperti ikan terbang, dan contoh lain dari Newton adalah kumbang, protozoa, bakteri, laba-laba, serangga air, dan pisali atau man of war atau jellyfish. Selanjutnya, Pak. Untuk yang selanjutnya yaitu ada organisme berdasarkan subhabitat. Terbagi ke dalam 3 zona, yaitu ada zona litoral yaitu zona yang terdapat tumbuhan-tumbuhan berakar pada kolam dan danau. Selain itu terdapat pengelompokan hewan lain seperti amfibi, kura-kura, dan ular air. Untuk yang kedua yaitu ada zona limnetik. Nah, zona ini yaitu perairan terbuka dan penetrasi cahaya efektif sampai ke dalam. Terjadi keseimbangan respirasi dan juga fotosintesis. Komunitas pada zona ini adalah plankton, nekton, dan kadang-kadang newton. Pada perairan sering terjadi perubahan suhu yang menyebabkan adanya pergerakan arus air ke arus turbulensi. Hal ini membantu fitoplankton tetap di permukaan air selama proses fotosintesis. Fitoplankton sendiri terdiri dari Dinoflagellata, Euglena, Volpok, sedangkan zooplankton jarang yang utama jenis yaitu Copepoda, Cyclops, Cladocera, dan Cotifera. Untuk yang ketiga yaitu ada zona profundal. Nah, zona profundal ini zona yang ada di bawah penetrasi cahaya dan dalam. Tidak tembus cahaya sehingga makanan untuk hewan pada zonasi ini tergantung zona litoral dan zona limnetik. Komunitas terdiri dari
saprotrop, yaitu pengurai yang hidup pada lumpur. Nah, terdiri dari fungi dan juga bakteri. Untuk konsumen yang hidup berupa bentos seperti larva Annelida dan juga plankton seperti Diptera. Next, Pan. Mungkin sekian pemaparan dari saya dan juga teman-teman saya mengenai ekosistem air tawar. Untuk selanjutnya yaitu mungkin sesi tanya jawab untuk kepada audiens yang ingin menanyakan. Apabila ada hal yang kurang jelas, dipersilakan. Mungkin untuk sesi tanya jawab yang pertama dibuka dulu 3 pertanyaan agar memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Kepada audiens dipersilakan. Ya, sudah ada yang raise hand ya hari ini. Silakan Rini. Bisa open mic atau di kolom chat agar lebih mudah. Ya, baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Harini Yulianti dari kelompok 4, izin bertanya ya. Nah, mengenai urutan rantai makanan yang terjadi pada ekosistem air tawar itu kan ada fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, dan ikan besar. Nah, lalu bagaimana jika terjadi pencemaran insektisida dan kadar terbesar penimbunan bahan pencemar tersebut itu akan terjadi pada bagian rantai makanan yang mana? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Baik, terima kasih Rini. Mungkin kami tampung dulu ya. Silakan kepada kelompok lain yang akan menanyakan. Untuk di kolom chat ada pertanyaan dari Dea Puspita Arum dari kelompok 3 menanyakan dari adanya pembagian zona pada ekosistem air tawar. Tadi sudah dijelaskan mana zona yang paling cocok untuk ditangani oleh banyak organisme makhluk hidup dan contoh spesiesnya apa saja yang dapat hidup di zona tersebut. Silakan, ada satu pertanyaan lagi. Untuk pertanyaan yang selanjutnya di kolom chat ada pertanyaan dari Nanda, yaitu dari kelompok 2. Izin bertanya, seperti yang telah dijelaskan mengenai zona habitat, tepatnya pada zona littoral yang di mana pada zona tersebut terdapat tumbuhan-tumbuhan yang berakar, terdapat pada kolam atau danau. Pertanyaannya, adakah jenis-jenis tertentu atau pembagian vegetasi yang terdapat pada tumbuhan akuatik berakar, serta sebutkan contoh setiap pembagiannya seperti apa. Mungkin terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari Nanda, Dea, dan juga Rini. Kepada kelompok 7, Panisa dan juga Nabila dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya jika ada pertanyaan yang akan dijawab. Terima kasih. Kalau misalkan tidak ada, izin menjawab pertanyaan dari Nanda mengenai yang zona littoral yang ditanyakan seperti yang telah dijelaskan mengenai zona habitat, tepatnya pada zona littoral yang dimana pada zona tersebut terdapat tumbuhan-tumbuhan yang berakar, terdapat pada kolam atau danau. Pertanyaannya, jelaskan ada terdapat pada kolam atau danau. Pertanyaannya, adakah jenis-jenis tertentu atau pembagian vegetasi yang terdapat pada tumbuhan akuatik berakar, serta sebutkan contoh setiap pembagian
pembagiannya seperti apa. Untuk menjawab pertanyaan dari Nanda tersebut, yaitu yang pertama mungkin menjelaskan terhadap zona litoral. Tadi dijelaskan sedikit ya mengenai zona litoral, yaitu zona penetrasi cahaya masuk hingga dasar. Nah, terdapat tumbuhan-tumbuhan berakar pada kolam atau danau alam. Di sini terdapat produsen atau tumbuhan berakar dan juga fitoplankton jenis alga, yaitu konsumen, newton, dan juga zooplankton. Nah, selain itu terdapat pengelompokan hewan lain seperti amfibi, kura-kura, dan juga ular air. Terdapat juga produsen yaitu tumbuhan berakar dan juga fitoplankton jenis alga, konsumen, nekton, zooplankton. Selain itu terdapat pengelompokan hewan lain seperti amfibi dan juga kura-kura dan ular air. Berikut mungkin contoh dari tumbuhan akuatik berakar. Untuk yang pertama yaitu vegetasi terapung. Nah, di sini yaitu daunnya terletak di permukaan air. CO2 diambil di udara langsung. Contohnya yaitu ada Azolla pinnata dan juga Marsilea crenata. Untuk yang kedua yaitu vegetasi yang daunnya terapung, yaitu daun merupakan tempat beristirahat dan juga bertelur binatang tertentu. Contohnya yaitu teratai atau nymphaya. Yang ketiga yaitu ada vegetasi tenggelam, yaitu vegetasi atau jenis tumbuhan-tumbuhan ini diantaranya yaitu ada Ceratophyllum, Sara, dan juga Myriophyllum. Kepada Nanda mungkin apabila ada yang kurang bisa ditanyakan kembali, dan untuk kepada kelompok 7 apabila ada yang menambahkan pertanyaan dari Nanda dipersilakan. Izin masuk, moderator. Silakan Vanessa. Nah, izin menjawab pertanyaan dari Sophia Arisanti. Yang pertanyaan itu, apakah plankton bisa berdiam diri pada sungai yang mengalir deras? Nah, berdasarkan yang sudah tadi dijelaskan, kalau misalkan si plankton ini jika dia ada di sungai yang mengalir deras, dia tidak bisa berdiam diri pada sungai tersebut karena si plankton tersebut kan terbawa arus, jadi dia tuh bergerak gitu sesuai dengan arus pada sungai tersebut. Nah, kan si plankton tersebut itu sebagai dapat juga mendukung rantai makanan. Nah, untuk gantinya itu bisa digantikan oleh ganggang untuk fotosintesis pada ekosistem air tawar tersebut di sungai tersebut. Nah, begitu sedikit jawaban dari saya. Bagaimana Sophia Arisanti? Riz, izin menjawab. Boleh, Bill. Pertanyaan dari Dica Asri Nuralinda. Dari kelompok faktor apa yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem pada air tawar dan sebutkan contohnya. Nah, salah satu faktor yang dapat menyebabkan perubahan ekosistem air tawar itu kegiatan manusia. Nah, misalkan contohnya itu manusia menangkap ikan di danau atau sungai. Nah, menggunakan bahan peledak atau bahan racun gitu. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan rusaknya habitat
sehingga terjadinya perubahan ekosistem air tawar. Bahkan dapat adanya penurunan keanekaragaman hayati pada ekosistem air tawar. Dan tadi kan sudah terdapat adanya faktor-faktor pembatas ya. Nah, misalkan faktor-faktor pembatas itu terganggu, nah hal ini itu akan mempengaruhi komunitas dan lingkungan abiotik dari ekosistem air tawar tersebut. Misalkan contohnya itu akibat pencemaran air yang berasal dari limbah suatu pabrik yang dibuang langsung ke sungai. Nah, itu tuh akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan gangguan terhadap ekosistem di daerah sungai tersebut. Mungkin jawabannya itu, bila ada yang mau menambahkan silahkan. Izin menambahkan, pertanyaan dari Lica tadi kan sudah disebut, jawaban dari Nabila sudah ya. Nah, saya akan menambahkan sedikit faktor yang dapat berpengaruh pada perubahan ekosistem air tawar. Nah, kan perubahan ekosistem pada air tawar tersebut juga dapat dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang berlebihan. Misalnya tuh dengan pencemaran air. Nah, dengan contohnya itu ada pencemaran air yang disebabkan oleh banyaknya sampah yang tertimbun di sungai ataupun danau. Nah, kan sampah ini tuh kotor ya. Misalkan dengan adanya sampah tersebut, di sana tuh ada perubahan pada komponen biotik dan abiotik yang menyebabkan terganggunya ekosistem pada sungai tersebut ataupun danau tersebut yang tertimbun oleh sampah. Nah, sehingga kalau misalkan kejadian ini terus-menerus sehingga sampah makin bertumpuk dan banyak, akan menyebabkan kerugian pada ekosistem air tersebut. Bahkan bisa saja ekosistem tersebut mati gitu. Sekian dari saya. Izin menjawab pertanyaan dari Eris dari kelompok 3, yaitu apakah plankton bisa berdiam diri pada sungai yang mengalir deras? Mungkin izin menjawab sedikit atau menjelaskan kembali mengenai plankton. Menurut Nyabaken, pada tahun 1992 ini, plankton merupakan organisme mikrobaik, tumbuhan maupun hewan yang hidup melayang di air. Nah, tidak mempunyai daya gerak, walaupun ada daya gerak relatif lemah, sehingga distribusinya sangat dipengaruhi oleh daya gerak air, seperti arus dan lainnya. Mungkin plankton pada arus deras bisa hidup, karena plankton itu bisa suatu ekosistem yang mengapung atau mengambang yang mengikuti arus deras, mengikuti arus dan juga lainnya. Jadi menurut saya mungkin plankton bisa berdiam diri pada sungai yang mengalir deras. Mungkin sekian. Apakah bagaimana tanggapan dari Eris terhadap jawabannya? Tadi salah, bukan pertanyaan dari Eris, tadi pertanyaan dari Sofi Harisanti ya. Bagaimana Sofi? Baik, terima kasih Aris. Cukup. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 7, apabila ada yang ingin menjawab pertanyaan dari beberapa penanya yang ada di kolom chat, dipersilakan. Aris, izin menjawab pertanyaan dari Dea. Boleh, Bila. Dari adanya pembagian zona pada ekosistem air tawar yang tadi sudah dijelaskan,
mana zona yang paling cocok untuk ditinggali oleh banyak organisme makhluk hidup, dan contoh spesiesnya ada apa saja yang dapat hidup di zona tersebut. Nah, menurut kelompok kami, zona yang cocok untuk ditinggali oleh banyak organisme makhluk hidup itu zona limnatic, karena di zona ini tuh tempat penetrasi cahayanya tuh dapat dilakukan secara maksimal gitu, terus dapat menembus secara optimal. Contoh dari spesies yang hidup di zona limnatic ini yaitu zooplankton ataupun udang. Mungkin itu saja jawabannya. Barangkali ada yang mau ditambahkan. Baik, terima kasih kepada Nabila. Silakan kepada anggota kelompok 7, apabila ada ingin menjawab pertanyaan dari audiens yang lainnya, dipersilakan. Izin masuk, moderator. Silakan, Pak Nisa. Izin menjawab pertanyaan dari Sophia Hasbiani yang pertanyaannya tuh apakah kekeruhan air dan cahaya matahari berpengaruh kepada produktivitas habitat organisme air tawar. Nah, tentunya berpengaruh karena kedua hal ini cahaya matahari kan merupakan sumber daya dasar yang juga termasuk energi penggerak bagi ekosistem, termasuk ekosistem perairan. Nah, cahaya matahari ini sebagian kecilnya hanya mampu diserap oleh organisme autotrof. Autotrof tadi yang telah dijelaskan ya. Kalau autotrof ini posisinya kan sebagai produsen yang mensuplai makanan bagi seluruh kehidupan di perairan. Kalau misalkan si autotrof ini tuh nggak kurang mendapatkan cahaya matahari, kemungkinan saja dia tidak bisa mensuplai makanan kepada kehidupan di perairan tersebut. Nah, kemudian mengenai kekeruhan air. Kalau kekeruhan air itu keadaan perairan di saat tanah liat atau partikel-partikel tersuspensi dalam air dan dapat berupa komponen hidup seperti adanya fitoplankton. Kekeruhan perairan berpengaruh terhadap penetrasi cahaya ke dalam kolam air karena cahaya mempunyai peranan penting bagi alga terutama dalam proses fotosintetik. Proses fotosintetis ini pada tumbuhan seperti alga dapat berlangsung bila intensitas cahayanya itu dapat sampai ke sel alga tersebut. Nah, kalau misalkan cahaya mataharinya juga sampai ke sana, kemungkinan proses fotosintesisnya itu tidak berlangsung, tidak sempurna. Selain itu juga penetrasi yang kurang pada air yang keruh dapat mempengaruhi kedalaman habitat tumbuhan air yang dapat menyebabkan kematian. Begitu. Bagaimana Sophia Hasbiani? Barangkali ada tambahan dari anggota kelompok lain? Terima kasih Pak Nisa untuk jawabannya, sudah cukup jelas. Baik, terima kasih kepada Vanessa dan juga Nabila yang telah menjawab pertanyaan dari beberapa penanya yang ada di kolom chat. Mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eris yang izin bertanya mengenai bagaimana cara mengetahui tingkat kekeruhan pada ekosistem air tawar. Nah, untuk mengetahui suatu tingkat kekeruhan pada ekosistem air tawar ini yaitu dengan cara yang pertama yaitu terdiri dari kecerahan. Nah, kecerahan di sini sebagai penentu ukuran cahaya di dalam air yang disebabkan oleh partikel karbon serta suspensi dari bahan penjemat seperti limbah industri. Yang kedua yaitu ada suhu. Nah, suhu di sini menjadi faktor penting yang berkaitan dengan kehidupan hewan serta tumbuhan di dalam laut. Nah, suhu air ini apabila tinggi akan meningkatkan laju pertumbuhan. Saat suhu rendah, beberapa ekosistem air akan lebih mudah terangsang oleh bakteri atau jamur. Untuk yang ketiga yaitu ada kedalaman. Nah, kedalaman sini menentukan seberapa banyak sinar matahari masuk ke dalam air. Dan juga makhluk hidup seperti
ikan dan ekosistem lainnya biasanya dan ekosistem air lainnya akan stres saat berada di dalam perairan dengan cahaya matahari yang sedikit. Nah, selain itu juga selain dari tiga faktor tersebut, ada cara mengukur dengan cara parameter kimia, yaitu dengan mengetahui tingkat keasaman pH. Nah, keasaman pH di sini yaitu untuk mengetahui kualitas air yang baik. Kualitas air yang baik harus memiliki pH yang netral, tidak terlalu asam ataupun basa. Parameter ini menilai pengaruh tingkat kesuburan perairan dan juga kehidupan makhluk hidup. Nah, untuk oksigen, yang kedua yaitu dengan mengetahui oksigen yang terlarut atau DO berasal dari dua sumber, yaitu ada dari atmosfer dan juga hasil fotosintesis oleh fitoplankton dan tanaman laut. Semakin tinggi oksigen terlarut, semakin baik pula kualitas air. Untuk yang ketiga yaitu ada salinitas. Nah, salinitas di sini merupakan total konsentrasi dari semua ion yang terlarut di dalam air. Untuk yang keempat yaitu ada alkalinitas, yaitu merupakan kapasitas air dalam menetralkan tambahan dari asam tanpa menurunkan tingkat pH. Nah, selain itu juga ada cara mengetahui tingkat kekeruhan atau kualitas air pada ekosistem air tawar, yaitu dengan parameter biologi yang terdiri dari plankton, yaitu plankton merupakan organisme yang memiliki ukuran yang sangat kecil dan bergerak sesuai arus. Untuk yang kedua yaitu ikan, yaitu jumlah ikan sangat menentukan kualitas air di dalam suatu perairan. Maka semakin baik perairan di suatu ekosistem, maka akan banyak dijumpai spesies ikan yang hidup di dalamnya. Mungkin bagaimana Eris terhadap tanggapan dari jawaban yang Eris tanyakan? Cukup mungkin ya. Terima kasih Aris atas jawabannya. Baik Eris, untuk selanjutnya mungkin dari kelompok 7 yang akan menjawab pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang belum dijawab, dipersilahkan. Di kolom chat terlihat sangat banyak yang menanya mengenai materi ini ya. Mungkin kepada kelompok 7 dipersilakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Di sini ada dari Sylvia dan yang baru yaitu dari Mira Marsanda. Mungkin kepada anggota kelompok 7 dipersilakan.
Mungkin izin menjawab pertanyaan dari Mira yang menanyakan apakah biota yang terdapat di air tawar deras dapat hidup di air tawar yang tenang. Apabila bisa, bagaimana bentuk adaptasinya? Dan apabila tidak bisa, apa yang menyebabkan biota tersebut tidak dapat hidup dan beradaptasinya? Mungkin di sini saya akan menjelaskan satu biota air deras yang bisa hidup di air tenang. Sebagai contoh, mungkin ikan mas. Nah, ikan mas ini cocok dikembangkan di lingkungan yang tropis seperti Indonesia. Untuk suhu yang ideal bagi pertumbuhannya antara 23 sampai 30 derajat Celcius. Nah, ikan ini dapat dibudidayakan di kolam air tanah dan juga jaring terapung yang secara total proses budidaya secara ukuran sifat konsumsi memerlukan waktu 4 sampai 5 bulan. Nah, di sini mungkin contoh dari biota yang terdapat di air tawar deras dapat hidup di air tawar yang tergenang yaitu ikan mas. Nah, bentuk adaptasinya mungkin bisa dari suhu, intensitas cahaya matahari dan juga faktor lainnya. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Gimana Mira tanggapannya? Kepada kelompok 7 apabila ada yang ingin menambahkan dipersilakan. Terima kasih Haris atas jawabannya. Baik Mira. Kepada kelompok 7 apabila ingin menjawab pertanyaan dari beberapa penanya yang belum terjawab dipersilakan. Mungkin dari kelompok 7 sedang mencari jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah disampaikan. Kepada audiens, apabila ada yang mengetahui atau ingin membantu kelompok kami, dipersilakan.
mungkin izin menjawab pertanyaan dari Suryani. Pertanyaannya, kita mengetahui bahwa ada beberapa hewan yang dapat hidup di darat maupun di perairan. Pertanyaannya, bagaimana bentuk atau pola adaptasi hewan tersebut terhadap lingkungan yang ditempati? Mungkin di sini saya akan mencontohkan satu hewan, yaitu katak. Nah, katak ini memiliki cara beradaptasi terhadap lingkungannya, yaitu seperti katak memiliki warna-warna tertentu agar bisa berejakulasi dengan lingkungannya. Nah, katak biasanya mempunyai warna hijau, kuning, atau adapun yang kecoklat-coklatan. Nah, hal di sini disebabkan karena katak agar bisa beradaptasi pada lingkungannya, baik di air maupun di darat. Nah, untuk contoh dari katak yang lainnya, yaitu katak memiliki kulit yang tipis dan lembab, juga merupakan hasil dari adaptasi untuk melakukan pernapasan kulit dan juga pertukaran zat secara osmosis. Mungkin sekian jawaban dari saya. Kepada kelompok 7, apabila ada yang menambahkan terhadap pertanyaan dari Suryani, dipersilakan. Bagaimana Suryani terhadap tanggapan pertanyaan yang pertama? Suryani, apakah cukup terhadap jawaban yang pertama? Kepada kelompok 7, kepada anggota kelompok 7, apabila ada yang ingin menambahkan atau ingin menjawab pertanyaan dari penanya yang lainnya, dipersilakan. Baik, Suryani, untuk pertanyaan yang kedua, kita masih mencari informasi sebentar ya. Boleh, silakan Nabila. Aris izin menjawab pertanyaan dari Sylvia. Mengapa danau-danau bekas tambang mengandung unsur C yang tinggi dan pH rendah serta tingginya senyawa logam? Dan apakah semua jenis plankton itu dapat bertahan dalam kondisi air tersebut? Jika ada, sebutkan serta jelaskan komposisi plankton yang dapat bertahan di kondisi air seperti itu. Sepengetahuan saya, kalau misalkan danau yang bekas tambang mengandung tingginya senyawa logam atau pH rendah itu karena sisa-sisa, mungkin ada sisa-sisa limbah pertambangan yang ada di danau tersebut gitu, sehingga sisa-sisa limbah pertambangan itu kan bersifat misal asam, terus menyebabkan korosi dan melarutkan logam-logam sehingga air itu dapat tercemar. Nah, kalau misalkan jenis plankton dapat bertahan, kemungkinan tidak ya, soalnya kandungan logam itu mungkin dapat mengandung zat-zat yang membahayakan gitu buat makhluk atau organisme di danau tersebut. Mungkin seperti itu jawabannya. Barangkali ada yang mau menambahkan, dan bagaimana tanggapan dari Sylvie? Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin cukup. Izin masuk. Silakan Pak Nisa. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Azmi. Pertanyaannya tuh, sudah jelaskan tadi klasifikasi ekologis organisme air tawar. Salah satunya ada klasifikasi berdasarkan rantai makanan, yaitu autotrop, logotrop, dan subtrotrop. Dari ketiga rantai makanan ini, bagaimana contohnya? Nah, untuk contohnya pada rantai makanan autotrop ini kan meliputi tumbuhan hijau dan mikroorganisme yang berkemosintesis gitu. Jadi kan kalau kemosintesis itu proses yang hampir sama dengan fotosintesis. Cuman kemosintesis ini tidak dilakukan oleh tumbuhan atau organisme
yang berklorofil lainnya. Kan kalau misalkan fotosintesis itu dilakukan oleh tumbuhan hijau yang berklorofil ya. Kalau kemosintesis ini dilakukan oleh organisme yang tidak berklorofil gitu, melainkan bakteri-bakteri yang tertentu yang dapat melakukan kemosintesis dengan bakteri kemoautotrof. Kemudian fagotrof ini contohnya itu makrokonsumen yang seperti herbivora, predator, dan parasit. Kemudian untuk saprotrof ini meliputi mikrokonsumen seperti dekomposer dan pengurai. Begitu. Jawaban dari saya bagaimana, Azmi? Iya, sama-sama Azmi. Mungkin di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab. Ada beberapa pertanyaan juga yang belum terjawab. Mungkin kepada kelompok 7, apabila ada yang ingin menambahkan kembali atau ingin menjawab kembali pertanyaan dari penanya yang ada di kolom komentar, dipersilahkan. Mohon bertanya, Pak. Untuk waktu sesi tanya jawabnya, pertanyaan diselesaikan semua apa bagaimana, Pak? Yang belum berapa lagi? Yang belum ada, bentar Pak. Dari Rini Pak sama Mira, mungkin sama yang Suryani yang pertanyaan yang kedua yang belum terjawab. Ya, kalau 3 lagi beresin aja dulu semuanya. Boleh Pak. Mungkin kepada kelompok 7 yang ingin menjawab pertanyaan dari Rini dan juga Mira serta pertanyaan dari Suryani yang kedua, dipersilakan. Aris izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Suryani yang Boleh, kedua. Bil. Pertanyaannya itu, apakah organisme air tawar dapat hidup di laut? Sebaliknya, apakah organisme laut dapat hidup di air tawar? Bagaimana bentuk adaptasi organisme tersebut? Nah, salah satu ciri makhluk hidup itu menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan. Nah, ikan air laut itu memiliki kandungan garam yang lebih rendah dalam cairan tubuhnya. Untuk menyeimbangkan diri dengan kadar garam tinggi di lautan, maka ikan laut itu melakukan adaptasi dengan cara minum banyak air dan mengeluarkan sedikit urin yang pekat. Sementara itu, ikan air tawar memiliki kadar garam lebih tinggi pada cairan tubuhnya, sehingga ikan air tawar itu melakukan adaptasi dengan cara minum sedikit air dan mengeluarkan banyak urin yang encer. Dengan demikian, cara hidup yang dilakukan ikan-ikan tersebut itu bertujuan untuk mempertahankan kondisi tubuhnya. Jadi intinya itu mereka itu menyesuaikan diri dengan cara menetralkan tubuh dengan meminum air. Mungkin itu jawabannya. Barangkali ada yang mau menambahkan, dan bagaimana tanggapan dari Suryani mengenai tambahan jawaban tersebut? Bagaimana Suryani terhadap jawaban yang disampaikan oleh Nabila? Ya, izin menanggapi. Jadi organisme yang ada di laut itu bisa hidup di air tawar begitu? Mungkin tadi Nabila menjelaskan bentuk adaptasi terhadap ikan air laut yang beradaptasi berpindah atau hidup ke ikan air tawar mungkin.
Oke, terima kasih. Baik, Suryani. Mungkin pertanyaan tadi yang Mira itu sudah dijawab ya. Tinggal sisa satu pertanyaan, yaitu dari Rini mungkin. Izin menjawab pertanyaan dari Rini. Pertanyaannya tuh urutan rantai makanan yang terjadi pada ekosistem air tawar, yakni fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar. Lalu bagaimana jika terjadi pencemaran insektisida dan kadar tersebut penimbunan bahan pencemar tersebut itu akan terdapat pada bagian rantai makanan yang mana? Nah, jika terjadi pencemaran insektisida yang mungkin yang berdampak langsung tuh pada ekosistem ini autotrof, rantai makanan autotrof seperti fitoplankton, begitu, Rini. Bagaimana Rini terhadap tanggapan dari jawaban dari Vanessa? Mungkin semua pertanyaan sudah dijawab yang ada di kolom chat dan juga yang sudah ditanyakan tadi terhadap audiens. Mungkin Pak, semua pertanyaan sudah selesai Pak? Sudah selesai dijawab? Ya, silakan. Langsung kesimpulan Pak atau langsung tutup? Boleh. Kesimpulan dulu. Boleh Pak. Jadi kesimpulannya yaitu sistem air tawar yaitu satuan terdiri dari organisme makhluk hidup yang ada di dalam air tawar dan lingkungan air tawar. Nah, ekosistem air tawar ini merupakan ekosistem air yang relatif kecil pada permukaan bumi dibandingkan dengan ekosistem darat dan laut. Nah, di sini terdapat dua tipe ekosistem air tawar laut yaitu letnik dan juga lotik. Letnik merupakan yang artinya merupakan ekosistem yang airnya tenang dan juga contohnya yaitu danau, waduk, dan rawa. Sedangkan tipe ekosistem lotik perairan berarus yang artinya ekosistem yang air bergerak mengalir. Contohnya sungai. Selain itu terdapat faktor-faktor pembatas pada ekosistem air tawar yaitu suhu, penetrasi cahaya, dan juga kejernihan air. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan. Saya kembalikan kepada Bapak Tio. Terima kasih. Ya, oke, baik. Untuk kelompok 7 yang telah memaparkan materinya, kemudian dari rekan-rekan kelompok lain yang sudah bertanya, saya lihat sudah sangat banyak, dan waktunya juga pas ya, ternyata walaupun banyak tapi dapat terjawab semuanya. Berarti tidak ada sisa pertanyaan yang bahas WA group gitu ya. Berarti bisa langsung disusun saja nanti tensinya, kemudian rekamannya bisa langsung diupload, kemudian dimasukkan ke WA Group. Oke, sebelum diakhiri, saya ingin sedikit menambahkan terkait zonasi di perairan air tawar, terutama di zona air tenang ya. Tadi agak kurang mendetail terkait dengan zonasi-zonasi tersebut. Nah, maka sudah muncul. Sudah belum? Sudah ada Pak. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah ya? Nah, ini terkait zonasi di danau atau di perairan yang tenang gitu ya. Itu tadi kan sudah dijelaskan juga, ada daerah litoral, limnetik, kemudian profundal, dan bentik. Tapi dilihat dari gambar yang dipaparkan oleh kelompok 7 tadi, itu masih agak kurang terlalu mendetail ya terkait pembagian zonasi-zonasi ini. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan. Yang pertama daerah litoral,
Sebetulnya kalau zonasi danau ini mirip-mirip dengan zonasi laut, ya. Laut juga kan ada zona litoral, abisal dan lain-lain. Tapi kalau di sini berbeda istilah saja tentunya ya. Dan di sini terkait daerah litoral seperti yang kita bisa lihat, daerah litoral itu merupakan daerah dangkal dengan cahaya matahari yang dapat menembus dengan optimal. Air yang sangat berdekatan dengan tepi tumbuhan merupakan tumbuhan air yang berakar dan daunnya ada yang mencuat ke atas permukaan. Jadi kalau daerah litoral ini, kalau di laut itu disebutnya adalah daerah pasang surut. Oke, jadi dia bersentuhan langsung dengan daerah pantai ya kalau di laut. Nah kalau di danau berarti daerah tepi danau. Ketika si cahayanya masih bisa masuk dan variasi vegetasinya masih banyak. Itu disebutnya daerah litoral. Kita lihat lebih detail lagi. Nah, di sini kalau litoral itu dia daerahnya berada di tepi-tepi danau, berarti yang bersinggungan langsung dengan tepi danau. Sedangkan kalau daerah limnetik, nah itu dia daerah yang masih masuk sinar matahari, tapi berada di tengah danaunya. Bisa membedakan ya dengan litoral. Kalau litoral mah dia masih masuk sinar matahari, tapi zonanya itu dia nempel di pinggir-pinggir danau, atau kalau di laut itu dia di pantainya. Tapi kalau daerah limnetik secara kedalaman sama dengan litoral, tapi dia posisinya berada di tengah-tengah, tidak nempel dengan pinggir-pinggir danau gitu ya. Itu daerah limnetik. Jadi jauh dari tepi danau, tapi sinar matahari masuk. Oke, berarti secara kedalaman dia sama dengan litoral. Hanya saja posisinya dia tidak berada di tengah-tengah danau. Kemudian kalau yang propundal, nah propundal ini dia berarti zonanya zona danau dalam. Oke, zona danau dalam, daerah yang di dalamnya itu adalah ada mikroba dan organisme lain menggunakan oksigen untuk respirasi seluler serta komposisi detritus yang jatuh. Daerah limnetik ini dihuni oleh cacing dan mikroba. Tadi limnetik ya, tapi yang ini propundal. Propundal itu daerah yang bawah. Terus, nah daerah bentik, kalau daerah bentik sama dengan propundal tadi, daerah dasar danau atau tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati. Jadi ketika organisme baik itu hewan dan tumbuhan yang awalnya hidup mengapung di atas ataupun di tengah-tengah melayang danau, itu ketika dia mati dia akan turun ke bawah ke daerah bentik ini. Misalnya eceng gondok yang segitu banyaknya ya, ketika dia mati dia akan turun ke dasar. Begitupun dengan ikan dan hewan yang lainnya. Jadi itu tambahannya saja. Secara umum ada zona limnetik, ya kan? Kemudian ada bentik, ada propundal, dan ada litoral. Itu zonasi daerah di danau. Nah, itu silahkan nanti dicatat saja, siapa tahu di UAS muncul, kemudian terkait materi ekologi air tawar yang selanjutnya, itu nanti akan dijelaskan di kelompok 8 ya, terkait komunitas lotik atau air mengalir. Kalau lentik itu air tenang ya. Kemudian ada zonasi longitudinal dari aliran air dan mata air. Itu nanti minggu depan berarti oleh kelompok 8. Ada yang tanyakan dulu sampai saat ini materinya atau cukup? Tadi Suryani pertanyaan yang kedua, organisme laut apakah bisa hidup di air tawar atau sebaliknya? Nah ini sebetulnya pernah dijelaskan juga oleh saya, ketemu di kelas ini, ketemu di kelas lain. Di beberapa contoh itu ada yang bisa, seperti salmon. Tahu salmon? Salmon itu dia ketika dewasa itu di laut habitatnya. Tapi ketika dia akan melahirkan atau bertelur ya bahasanya, kalau salmon bertelur, dia akan naik ke sungai, ke hulu sungai untuk menetaskan telurnya. Jadi ketika telurnya itu sudah menetas di hulu sungai, dia juga akan bergerak ke laut lagi. Berarti salmon itu dalam hal salinitas disebutnya apa? Urihalin atau apa? Ada yang masih ingat? Kebalikan urihalin apa? Toleransi panjang dan toleransi sempit. Masih ingat yang itu? Yo,
Bingung ya? Masih ingat nggak? Ada Yuri Halin, ada satu lagi apa? Ayo di kelompok berapa itu terkait itu? Terkait toleransi. Coba dicek lagi. Steno Halim, Pak. Steno. Ada Yuri, ada Steno. Kalau Yuri itu sempit atau panjang? Stenoma kalau nggak salah panjang, Pak. Steno panjang. Kalau Yuri sempit. Berarti Salmon itu masuknya ke Yuri atau Steno Halim? Ayo. Salmon masuknya ke Yuri Halin atau Steno Halin? Yuri Halin, Pak. Yuri Halin. Kenapa Yuri Halin, Joni? Yuri itu sempit berarti. Steno Gimana? Sebelum saya akhiri, silakan. masuk Steno Halim, Pak. Steno. Salah tadi. Jadi kenapa Steno? Kenapa? Kalau menjawab tuh harus bertanggung jawab dengan jawabannya ya. Jadi ketika salmon berarti secara salinitas tubuhnya itu dia panjang toleransinya. Makanya disebutnya stenohalin. Halin itu dia kan salinitas atau kadar garam. Steno itu berarti rentangnya panjang. Oke. Ketika dia bisa menyesuaikan dengan hal tersebut, kadar garam yang rendah dia bisa hidup, berarti dia stenohalin disebutnya. Adaptasi terhadap kadar garamnya panjang. Ya, begitupun dengan buaya sebetulnya. Berarti disebutnya stenohalin juga buaya itu. Tidak menutup kemungkinan banyak hewan-hewan dan tumbuhan lain yang juga bisa menyesuaikan baik di darat maupun di laut. Ya, jadi tidak saklek hewan tawar tidak bisa hidup di laut, begitupun sebaliknya. Tapi untuk beberapa kasus ditemukan bahwa ada banyak hewan dan tumbuhan yang bisa hidup di dua-duanya. Oke, itu terakhirnya mungkin ditutup saja. Kita bertemu lagi minggu depan. Mengingatkan kembali untuk besok di praktikum SIP kita masuk jam 7 pagi ya, sesuai dengan request teman-teman sampai jam 8.40. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di screenshot dulu. Mau Boleh, silakan. Pak. Untuk slide yang pertama mungkin 1, 2, 3. Sebentar, Pak. Untuk slide yang kedua 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke, silakan. Selamat pagi. Baik, Pak. Terima kasih.